Nah, kita akan mulai dengan latihan pertama. Saya punya contoh kasus organisasi ceria memiliki 5 unit kerja dengan kebutuhan IP sebagai berikut. Ada 5 ya, A, B, C, D, E. Produksi 12 IP host, marketing 29 IP host, legal 10 IP host, keamanan 15 IP host, dan manager 4 IP host. Kita akan coba selesaikan dengan classless simple same size. Karena disebut simple same size, pembagiannya hanya sekali. Nah, jaringan yang dipakai adalah jaringan dari IP private 172.16.14.0/24. Jadi ini sendiri sudah terlihat, ini kan masuk kategori IP private, tapi bukan nilai subnet mask defaultnya. Kalau pembagian kelas fullnya kan ini kelas B nih. Ya, 172 itu di kelas B, di kelas full. Tapi karena kita saat ini internasional sudah menggunakan classless, boleh-boleh saja kita mengambil subnetnya. Ini pun sendiri sudah merupakan subnet. Jadi 172.16.14.0/24 adalah subnet dari 172.16.00/16. Nah, terlepas dari itu, kita anggap ini akan tetap menjadi jaringan besarnya yang harus kita bagi. 172.16.14.0/24. Ini yang akan saya tuliskan sebagiannya di dalam biner. Nah, kita tahu bahwa IP versi 4 terdiri dari 4 oktet. Oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Dan 4 oktet ini kemudian dipecah masing-masing tiap oktetnya menjadi 8 bit biner. Karena kita menggunakan penulisan dot desimal ya. Nah, 172 ini kalau mau kita tuliskan dalam biner boleh. Dituliskan semua dalam biner. Tapi dalam hal ini saya mempersingkat karena kita melihat nilai slash-nya adalah slash 24. Itu berarti dari 24 bit pertama itu adalah network portion dan sisa 8 bit berikutnya adalah host portion. Karena subnetting adalah proses meminjam host portion menjadi network portion, maka kita bisa simpulkan bahwa 3 oktet pertama yang network portion ini tidak akan pernah berubah. Kan kita minjemnya ke kanan. Jadi tidak akan pernah berubah. Karena tidak akan pernah berubah, ya tidak perlu dituliskan lah di dalam biner juga tidak apa-apa. Jadi ini saya tulis dalam bentuk kombinasi 172, 16, 14. Nah, nolnya ini yang saya tulis dalam uh, biner. Binernya saya pakai warna biru ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, saya akan mencoba membawanya agak lambat, jadi saya butuh feedback dari kalian. Tinggal Yohanes. Halo Yohanes, kedengeran? Kedengar Pak. Teman-temannya kemana ya? Apa? Ini baru sini bersama Epic. Ya, sebentar. Aku kemarin sih Ini yang hitam masih dalam desimal, penulisan desimal, yang biru di dalam penulisan biner. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa saya punya kondisi sebagai berikut. Ada produksi, marketing, legal, keamanan, manajer. Kita lihat mana yang paling besar. Selalu yang kita cari adalah kebutuhan IP host yang paling besar. Bukan jumlah dari networknya. Ya, ini bisa misleading ya. Saya butuh 5. Oh, 5 berarti dibagi 8, Pak. Belum tentu dibagi 8. Nah, tergantung dari ukurannya. Kita lihat di sini ini 12, 29, 10, 15, 4. Yang paling besar adalah 29. Kalau 29 IP host, berarti kita butuh nilai subnet mask yang baru berapa? Nah, ini yang seperti ini boleh lihat tabel. Nilai subnet mask barunya butuh berapa? Kalau kapasitasnya setidak-tidaknya 29 IP host. 29 ya Pak. 29. Kalau 29 kita pakai nilai subnet mask atau prefix length deh. Prefix length berapa? Prefix length subnet mask kan sama saja sebenarnya. Oke, di sini yang kalian boleh ada satu tabel untuk membantu.
yang dibahas di pertemuan sebelumnya yang dimulai dari /8, ya, dengan ini prefix length-nya ya. Lalu ini kan subnet masknya 255.000. Terus kalian bisa bikin kapasitasnya berapa? Yaitu 2 pangkat 24 dikurang 2. Gitu ya. Itu kapasitas dari si hostnya. Terus /9, /10 dan seterusnya kita akan dapatkan rata-rata nanti di sini /16 dan seterusnya, terus /24. Nah, /24 ini dan ke bawah lebih sering dipakai. Kenapa? Karena organisasi biasanya pada organisasi kecil dan menengah, jumlah host tiap networknya tidak terlalu banyak. Jadi di bawah 254. Nah, kalau di /24 ini kan subnet masknya 255.255.255.0. Kapasitasnya kan adalah 2 pangkat 8 dikurang 2 atau 254 IP. Nah, /25 berapa? Ya, betul. Nah, tapi kita lengkapi saja dulu nih. Kalau /25 kapasitasnya berapa? 126. Kalau /26 kapasitasnya 62. Kalau /27 kapasitasnya 30. Cocok ya, 30 lebih besar sedikit dari kebutuhan kita. Bisa nggak pakai yang 26 atau 25? Bisa-bisa aja, tapi kan banyak lebihnya. Jadi kita akan cari yang paling efisien, yang paling dekat, 30. Nah, tolong diingat, kita tidak selalu mulai di /24. Nanti kasus berikutnya tidak akan mulai di angka-angka ini. Kita bisa naik ke atas /23, /22, tergantung kondisi awal dan kebutuhan jaringannya. Kembali ke kasus kita. Kasus kita adalah kita butuh yang paling besar 29 di sini. Jadi dia yang jadi penentu. 29 IP host berarti kita ambil kapasitas 30 dan itu berarti /27. Nah, sekarang posisi kondisi awal jaringan kita 172.16.14.0 batasnya di sini, /24 ada di sini. Saya kasih warna hijau di sini. Ini batasannya. Kalau kita mau pindah ke /27, maka geser berapa banyak ke kanan? 3, Pak. 3 ya. 1, 2, 3 ke kanan ya. Sini ya. Jadi di sini kan 24, 25, 26, 27. Ini yang kita tuliskan kombinasinya. Kombinasinya akan saya tuliskan dalam warna merah. 000, 001, 010, 01, sorry, 011, 100, 101, 110, dan 111. Ada 8 kombinasinya. Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi 8 kombinasi. Ya, saya lanjutkan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini semua masih dalam biner ya. Perhatikan hanya oktet terakhir. Nah, kalau kita sudah ubah ke sini, ini semua nilainya jadi /27 ya. Batasnya kan ada di sini nih, yang warna hijau nih. Batasnya di sini. Sekarang kita sudah mendapatkan otomatis 8 network atau 8 jaringan yang merupakan hasil pecahan dari jaringan awal. Ini bisa kita konversi kembali menjadi dotted decimal sepenuhnya. Ini menjadi 172.16.14.0/27. Dan ini bisa langsung kita alokasikan untuk kebutuhan pertama kita, yaitu si marketing.
Jadi di sini saya tandain marketing. Kode marketing itu tadi si B ya. Ini untuk B. Marketing sudah dapat. Selesai. Oke, kita lihat lagi IP terbesar berikutnya. Ada 12, 10, 15, 4. Terbesar berikutnya adalah keamanan, 15 IP host. Dan kita akan masukkan, saya geser di sini, kita akan masukkan di sini 172, 16, 14. Berapa ini? Ini kalau saya ubah kembali menjadi desimal, 001, 00, 000. Ayo. Yohanes, Jody, berapa itu? Ini diubah kembali jadi desimal berapa? Halo? Bener, Pak. Ini kalian kelihatan kurang latihan nih. 32. Ini kan langsung hitung saja dari kanan ke kiri ya. Ini kan 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, 32-nya aktif. Angka 1 kan aktif. Berarti kita bisa anggap yang lainnya kan 0 ya. Berarti ini 32. Jadi ini 172, 16, 14, 32/27. Saya akan berikan untuk jaringan yang tadi adalah jaringan keamanan D. Jadi D dapat ini. D. Berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Ini. 172, 16, 14. Berapa? 0100000. Setiap kali konversi nggak boleh lihat batas subnet mask atau prefix link ya. Harus per 8 bit per oktet. Berapa jadinya? Ayo Akmal yang baru gabung. Berapa tuh? Yang mana Pak? Oh itu yang ke ini Ketiga. ketiga ya. 0100000. 64. 64/27. Ini saya berikan untuk, kita lihat tadi nomor berapa? Sedikit ya. Susah bacanya. Tadi B sudah, D sudah, berikutnya yang tertinggi berikutnya adalah A, produksi 12 IP. Jadi ini buat A. Lalu berikutnya lagi. Berapa nih? Jadi berapa nih? 172, 16, 14, 96 ya. /27. Ini kita berikan kepada siapa tertinggi berikutnya adalah si C, legal, butuh 10. C. Dan karena kita punya 5 jaringan, yang terakhir 172, 16, 14. Berapa ini? Yohanes? 128 ya Pak. 128/27. Ini kita berikan untuk si kasus yang terakhir adalah si manajer yang butuh 4. Manajer itu adalah E. C ya. Nah, kalian mungkin bertanya, kenapa Pak nggak dibuat berurutan A, B, C, D, E? Boleh. Pada classless simple same size, karena ukurannya sama semua, kan semua-muanya /27. Mau diputar kasih kayak yang mana pun boleh. Cuma, di sini saya mau memberikan fondasi supaya nanti kita lanjut ke dynamic classless subnetting, di mana nanti VLSM sepenuhnya adalah pembagiannya lebih dari sekali, itu berpengaruh untuk urutan. Jadi kalau untuk kasus simple subnetting seperti ini, itu sebenarnya ukurannya sama semua ya nggak masalah. Di sini jadi A, B, C, D, E gitu berurutan nggak masalah.
Cuma saya memberikan fondasi supaya nanti kalian lebih mudah di VLSM penuhnya, di mana pembagiannya bisa lebih dari sekali, dan itu urutannya harus selalu dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. 3 ini gimana Pak? 3 ini saat ini tidak dipakai. Sebenarnya kalau di lapangan kalian mau milih, Pak saya suka angka cantiknya yang ini gitu, saya mau pilih pakai jaringan yang ini, boleh nggak? Bisa, boleh, di lapangan bisa aja. Tapi saya memberikan penjelasan secara akademis dulu, berarti kita mencari pendekatan yang terstruktur, berurutan, dan efisien. Setidaknya dari sudut pandang akademis, kita susun berurutan seperti ini. Dan yang 3 ini tidak dipakai. Sampai sini ada pertanyaan? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, kita belum selesai ini ya. Ini kan kita lanjutkan. Jadi untuk setiap satu kasus ini, penyelesaiannya harus dilanjutkan ke dalam tabel. Saya buka Microsoft Word supaya lebih mudah ketikkannya, karena tulisan tangan saya mungkin lebih sulit dibaca. Yang ini saya capture. Bentar. Saya tulis dulu. Saat ini tidak dipakai. Oke. Ini yang saya letakkan di kasus kita yang nomor 1. Kunci jawaban. Nomor 1 ya. Kasus pertama. 172.16.14.0/24. Seperti ini. Nah, sekarang kita sudah dapat ini semua alamat network valid. Kenapa? Karena host portionnya semua bernilai 0. Itulah ciri-ciri dari network IP address. Semua host portionnya bernilai 0. Tapi belum selesai karena kita harus buat tabelnya. Jadi tabelnya adalah insert table. Ini saya berikan untuk network, kode network, terus prefix length, subnet mask, saya lengkapin deh. Terus network address, range IP host, broadcast address, IP digunakan, IP terpakai, IP sisa. Oh, kepake semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekitar segini. Oke. Ini kode. Sebentar ya. Saya ubah layoutnya jadi lebih mudah. Orientation landscape. Ini kode, ini alamat network, ini prefix length. Sebenarnya salah satu cukup, tapi saya lengkapi saja dengan subnet mask. Lalu di sini adalah range IP host, lalu broadcast address, lalu IP host diperlukan, IP host sisa. Lebih singkat daripada yang direncanakan. Ini langsung aja jadi kode nama. Jadi kita mulai sekarang. Untuk kasus kita yang pertama, kita punya, saya perbesar sedikit. Kita punya A, produksi, B, marketing, C, legal. Jadi sebenarnya kita tuliskan saja dulu. A, produksi, B, marketing, C, legal. Terus
D keamanan, E manager. D keamanan, E manager. Dan kita copy dulu dari soal. Ini berapa IP-nya? 12, 29, 10, 12, 29, 10, 15, dan 4 ya. 15 dan 4. Oke. Ya, ini saya hapus dulu dua kolom. Oh, sorry. Ini IP host tersedia. Saya balik deh. Tersedianya di sini. Tersedia IP host dibutuhkan. IP host sisa. Oke, ini ya. Nah, baru kita mulai isi. Ini pembagian biner kita ini hanya untuk menentukan alamat network. Kita lanjutkan dengan yang pernah kita bahas. Sekarang kalau kita sudah tahu sebuah alamat IP dan subnet masknya, ini kita mulai dari A. A itu adalah 172.16.14.64. Gitu ya. Prefix lengthnya adalah /27. Subnet masknya adalah 255, 255, 255. Berapa? Jody, berapa Jody? Kalau /27 subnet masknya? 224, Pak. 224. Ya. Nah, range IP hostnya kan mulai dari satu IP sesudah network sampai satu IP sesudah broadcast. Jadi kita mau ngisi range IP host ini jauh lebih mudah kalau kita sudah tahu nilai broadcastnya. Nah, pertanyaan saya, nilai broadcastnya berapa? Ada yang mau jawab? Nilai broadcastnya berapa? 95, Pak. 95. Dapat angka 95 dari mana? Angka yang terakhir sebelum network dikurang 1 tuh, yang 96. Nah, boleh. Pendekatan seperti itu sah dan memang saya sarankan. Kalau kalian berurutan dalam kondisi seperti ini, kalian gampang lihatnya. Ini kan network A, ini kan network berikutnya lagi C ya. Nah, susunannya selalu dalam bentuk roti sandwich. Network, alamat IP network, diikuti alamat IP host, jumlahnya lebih dari satu, diikuti alamat broadcast, lalu satu IP sesudah broadcast itu pasti network untuk berikutnya lagi. Jadi kalau kita tahu alamat network berikutnya 96, otomatis kita bisa kurangin 1, 95. Itu adalah alamat IP broadcastnya si network 64 ini. Kalau kita punya tabel berurutan begini. Kalau kalian tidak punya kondisi tabel berurutan seperti ini, atau daftar berurutan seperti ini, maka cara yang valid adalah kalian kembali ke binernya. Kalian lihat di sini, yang warna biru ini kan selalu host portion nih. Ganti semua angka 0 nih jadi angka 1. Jadi alamat broadcastnya adalah 010111111. Dan itulah yang kalian ubah kembali menjadi desimal. Dapatnya 95 juga pasti. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh diulang nggak, Pak? Pak. Gimana, Pak? Oke. Saya ambil yang coret-coretan ya. Ini kan semua alamat network ya. Semua yang ditulis di sini kan alamat network. Urutannya adalah selalu dalam bentuk roti sandwich. Sandwich. W-I-T-C-H. Nah, saya pakai ini biar gampang ingat gitu ya. Sandwich. Selalu ada alamat IP network. Diikuti di bawahnya adalah IP host. Lalu IP broadcast. Ini adalah satu network. Ini adalah satu network atau satu subnet. Karena sebenarnya satu network itu sendiri saja bisa merupakan subnet. Nah, di bawahnya itu nempel lagi langsung IP network
ada range IP host, terus IP broadcast. Gitu ya. Seperti ini. Ini satu network lagi yang di bawahnya. Jadi kalau kita tahu IP network yang ini, otomatis kita bisa langsung menghitung IP broadcast dari network yang atas. Kurangin saja satu. Sesuai yang tadi Akmal atau Jody yang jawab ya? Sorry. Jody ya? Maaf, maaf, maaf. Yang tadi dijawab kalau ini 64, networknya broadcastnya berapa? 95. 95 dari mana? Satu IP sebelum 96. Karena kita punya daftar lengkap ini. Yaitu berurutan ya, daftar lengkapnya berurutan ya, dengan ukuran yang sama semua, /27, 0, 32, 64, 96, 128. Berarti broadcastnya si network 64 adalah satu IP sebelum network berikutnya. Karena susunan sandwich ini. Satu IP sebelumnya, berarti kalau ini 96, dikurangin 1, 95. Nah, itu cara pertama. Bagaimana kalau kalian tidak punya list seperti ini? Saya tidak punya daftarnya, saya cuma punya alamat networknya dan subnet masknya atau prefix length-nya. Ya kita kembali ke cara default yang kita pernah pelajari 3 minggu lalu. Yaitu kita tulis dalam biner. Apa ciri-ciri sebuah IP host? Ada kombinasi 0 dan 1. Apa ciri-ciri IP network? Semua alamat biner host portionnya 0. Apa ciri-ciri dari IP broadcast? Semua alamat biner host portionnya 1. Itu berarti yang ini, saya lingkarin warna apa sekarang ya? Ini saya pakai highlighter deh. Alamat yang ini kelihatan nggak sih kuningnya? Kelihatan ya? Alamat yang ini kan network. Nah, tinggal kita ubah host portion ya. Host portionnya kebetulan sudah saya warnain beda, yang biru ini. Tinggal kita ubah menjadi 1. 0, 1, 0, depannya itu selalu konstan. Ini saya kasih warna merah saja. 0, 1, 0, depannya itu konstan. Ini kan network portion. Network portion tidak berubah. Host portionnya semua diubah menjadi 1. 1, 1, 1, 1, 1. Jadi yang 5 angka 0 ini berubah menjadi 1. Ini pasti alamat broadcast. Ini saat kalian ubah kembali menjadi bentuk penulisan desimal, ini nilainya 95. Nggak percaya? Ya, kalau yang ini saya pakein kalkulator aja. Kalian boleh pakai kalkulator dalam batasan tertentu untuk cross check. Ada programming ya di sini. Kenapa saya tidak mau ngajarin kalian pakai kalkulator di awal? Karena untuk memahami konsepnya memang kalian harus hitung-hitungan biner. Karena begitu memahami konsepnya, mau dikasih kasus seperti apapun sebenarnya mudah saja. Sebaliknya kalau kalian menggunakan model tabel, tabel referensinya berubah-ubah terus. Kalian jadinya menghafal. Nah, kalau kalian menghafal, begitu kondisi di lapangan berubah, kebutuhan berubah, pusing kalian. Gimana ngitungnya gitu kan? Karena tabelnya berubah-ubah. Tabel yang tidak berubah dan boleh dipakai, yang saya sarankan dipakai hanyalah tabel referensi ini ya. Referensi besar ukuran host, yaitu prefix length, subnet mask, besar ukuran host. Ini tidak berubah. Kondisi apapun nanti sampai IP versi 4 nggak dipakai lagi pun standarnya seperti ini, tidak akan berubah. Jadi kalau kalian mau buat tabel ini boleh. Untuk referensi mencari nilai slash prefix length mana yang mau dipakai. Selebihnya jangan dihafalin. Ini saya kembalikan jadi desimal. Saya pilih dulu biner di sini ya. Biner cuma 1 dan 0, berarti 0, 1, 0. Nggak apa-apa, 0 pertama dibuang. 1, 1, 1, 1, 1. Nah, dapat nih nilai desinya nih. Desimal 95. Heksanya 5F. Sampai sini ada pertanyaan? Oke ya. Nyambung ya, sampai sini ya. Oke, Pak. Ya, itu jadi cara pertama. Cara pertama jauh lebih singkat dan lebih enak kalau kalian punya daftarnya berurut.
Tapi kalau nggak punya daftar ya berurut, ya sudah. Cara kedua. Cara kedua kembali ke biner, kalian dapatkan pasti alamat broadcastnya. Jadi di sini saya kembali ke sini. Saya punya alamat broadcast 172.16.14.95. Itu berarti saya bisa menghitung range IP host. Range IP host berarti 172.16.14. Berapa, Akmal? 65 ya Pak. 65 sampai dengan 15 Pak. 172 65 salah. 16 14 94. 94. Satu IP sesudah network hingga satu IP sebelum broadcast. Itu range IP host. Nah, kita lihat IP host tersedia. Slash 27, prefix line slash 27, IP host tersedia adalah 29 Pak. 30. 30. Nih, ada di tabel yang ini. Ini kembali baca dari tabel kita saja. Fix ini. Nanti bisa dilanjutkan sampai slash 30. 27, 28, 29, 30. Mulainya dari slash 8 ya. 30. Nah, ini mah tinggal dikurangin. 30 kurang 12, sisanya 8. 8. 18 maksudnya. Nah, inilah dokumentasi kita sebagai network admin. Oh, saya punya network produksi. Networknya mulai dari segini. Nggak berhenti sampai sini. Sebenarnya dokumentasi berikutnya adalah IP host pertama, si 65 ini biasanya buat router. Meskipun tidak ada aturan untuk itu, tapi biasanya konvensinya adalah buat router, buat interface router. Gitu. Terus mulailah 66, 67, 68 mungkin alat network, mungkin switch-nya yang mau dikasih. Dan berikutnya 69, 70 misalnya, itu udah mulai ke host-nya. Jadi host 70 misalnya, oh ini adalah mesin produksi pertama, host 71 mesin produksi kedua, lalu dicatat lagi MAC address-nya, dihubungkan. Jadi dokumentasinya lengkap. Dokumentasi ini bagian yang penting sekali, tapi sering diabaikan oleh orang di lapangan. Pertama, males. Kedua, bosnya nggak tahu. Tapi kenapa sangat penting? Karena pertama, sangat membantu troubleshooting ketika kalian sendiri mengalami masalah jaringan. Yang kedua, itu adalah yang profesional. Jadi kalau kalian ketemu di perusahaan, jaringannya, ini dokumentasinya mana? Wah, nggak tahu ya, cuman minta tolong sama orang A, orang B. Yang penting connect, itu jaringan asal connect, itu bukan jaringan profesional. Bukan itu yang kita inginkan dan bukan itu profesionalisme dari seorang network administrator. Saat seorang network administrator selesai dari sebuah pekerjaan, dia memiliki dokumentasi yang lengkap yang bisa di-pass on, dilanjutkan kepada penggantinya, diteruskan. Tapi kondisi di lapangan tentu saja ya bervariasi. Sekali lagi, kita ngomong secara idealis dulu sekarang. Saya lanjut ke marketing. 172, 16, 14. B tadi dapat berapa? Yang ini, yang pertama ya. 14, 0. Dot 0. Prefix line? 27. Slash 27. Subnet mas? Pasti sama. 24. Karena kita simple same size, nanti semua ini urutan prefix line sama ini semua sama. Ini kecilin dikit ya. Nah, ini 172 16 14 dot berapa broadcastnya? Nih, saya tarik ke atas sedikit. Berapa broadcastnya? 15 ya? Enggak. Oh, 31. Satu IP sebelum network yang berikutnya. Atau kalau mau hitung biner, cara yang tadi saya kasih tahu. Ini berarti range IP hostnya adalah berapa? Mulai dari 172.16.1 sampai 30. Yang berarti IP host tersedia adalah 30. 30 dong.
Selalu sama, ini semua karena simple same size ukurannya sama 30. Dan ini kalau kita hitung manual ya iya dari 1 sampai 30 ya jumlahnya 30. Bukan selisih ya, jumlahnya. Dari IP pertama sampai IP ke-30 ya jumlahnya 30. Sisanya berapa? Satu. 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 Oke. Sekarang C, legal. 172, 16, 14, dot 96. 96. Ini sama. Broadcastnya dulu. 172, 16, 14, 127. 127. Ambilnya dari satu IP sebelum network berikutnya yang 128. Range IP host 172, 16, 97 sampai 127, Pak. 97 sampai 126. Ini 126. 30. Ukuran 30, 20. pakai 10, sisa 20. Oke, berikutnya baris yang ini kita coba Akmal semua. Saya tunggu Akmal membantu saya. D, keamanan. Networknya berapa, Mal? Baca nggak di layar? Akmal. Halo. Ya, Pak. Ya, ayo. Kamu bacain, saya ketik. Keamanan berapa? Nih, 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 nih. Ya. Gugup apa? Tadi connect tadi, Pak. Ya udah, Yohanes saja. Ya. 14, 32, 27. 172, 16, 4, sorry. 16, 14. Berapa? 32. 32. Ini 27. 27. Ini sama ya. Broadcast? 172, 16, 14, 65. 65. Yakin? Apa? Yakin 65. Sorry. 63. 63. Berarti range-nya 172, 16, 16, 14, 14, 33, 33 hingga 172, 16, 14, 62. 62. IP host tersedia? Kayaknya 30 ya? 30, selalu sama. Terus sisanya? Maaf, Pak, tadi Ya, tiba-tiba mati, Pak. nggak apa-apa. Laptopnya takut ditanya. 15. Ya, nggak apa-apa, Mal. Berikutnya kamu. Nah, sekarang yang E. Saya kecilin dikit deh. Masih kebaca ya? Oke. Sekarang yang E, Mal. Nah, manager. Alamat networknya berapa, Mal? 128. Nah, yang lengkap. 172 dulu ya. 72, 16, 14, 14, 128. 128, Traffic length, 27. subnet mask, Masnya, nah, 255, 255. 255, 224. Ya, sama. Ini kan semua sama karena simple same size. Same size-nya itu same sama size ukuran. Jadi ukurannya sama semua. Kalian bisa langsung simpulkan IP host tersedianya juga sama, 30 pasti di sini. Oke. Sekarang broadcast-nya berapa? Nah, nggak ada contekan. Jadi, aduh, bentar. 128.
Saya bantuin depannya nih. 172, 16, 160. 160 belum tepat. 158. 158 belum tepat. Network berikutnya berapa? Ini kita ngintip aja langsung sini. Saya memang nggak tulis desimalnya. Tapi network berikutnya kan ini nih. 1010000. Itu berapa? Oh, 192, 192. Oh, 192 itu yang bawah. 110. Ini 101 000000. 160. 160 itu network berikutnya. Berarti broadcast network yang sekarang berapa? Oh, 159. 159. Sekarang range-nya dimulai dari 172, 16, 14, 129 sampai sampai 158. 172, 16, 14, 158. Sisa? Sisanya 26. Nah, begitu. Dapat deh tabelnya. Nah, ini yang nanti dipakai di dalam dokumentasinya. Alamat network nanti akan masuk ke dalam routing table. Nanti di router kita akan konfigurasikan. Alamat subnetmask juga masuk di routing table. Juga subnetmask dipakai saat kita konfigurasi si host. Nah, range IP host ini bisa dimasukkan di dalam DHCP server, Dynamic Host Configuration Protocol, untuk ngasih IP secara otomatis sekaligus nilai subnetmasknya. Jadi kayak kalian langsung connect ke jaringan WiFi kok bisa langsung dapat IP, kan ada DHCP servernya. DHCP servernya dikonfigurasikan berdasarkan dokumentasi ini. Broadcast address sebenarnya tidak dimasukkan di dalam tidak dimasukkan di dalam konfigurasi perangkat, tapi itu untuk kita ketahui saat kita mau mengirimkan pesan broadcast. Biasanya sih perangkat otomatis sudah ngitung sendiri broadcast address-nya. Kalian juga bisa gunakan broadcast langsung kalau misalnya mau ngeping ping 192.168.1255. Seperti itu kalau mau dipakai. Tapi dalam hal ini kalau lebih baik ping itu hanya yang modelnya tunggal ya, karena di ping ke broadcast didengarkan saja oleh semua. Oke, sekarang sudah selesai. Ini nomor satunya. Kunci jawaban pertemuan 7. Pendalaman simple same size subnetting. Kasus pertama. Simpan dulu. Network subnetting. Temuan 7. Ini meetingnya lagi direkod kan Pak? Kenapa? Meetingnya lagi direkod buat nanti kalau mau diulang. Oh, ada recordnya. Net latihan ya. Nah, itu nomor pertama. Nah, karena ini pendalaman, satu latihan nggak cukup. Dan latihan ini, soal yang pertama masih /24. Kita lihat kalau /20 bagaimana. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Untuk yang nomor pertama? Oke.
Sekarang nomor kedua. Nomor kedua ini saya akan lebih interaktif dengan kalian. Kan harus siapkan kertas dan alat tulis supaya kalian bisa bareng-bareng ngitung. Jangan nungguin saya, gitu kan? Kita bareng-bareng ngitung. Siapkan kertas dan alat tulis. Sambil saya tulis kasus kedua kita bahwa ada 3 divisi besar. Kasus kedua. Kita punya 172, 16, 128. 128/20. Ya. Dibagi dalam 3, yaitu 3 gedung. Gedung 1, 2, dan 3. Saya copy saja untuk kerangkanya. Gedung 1, gedung 2, gedung 3. Hapus dulu, kosongin. Kita punya case-nya adalah 300, 4,5, 130. 300, 4,5, 130. Nah, kalau kasus yang pertama kita bicara jaringan kecil, ya ini penggunaannya relatif kecil lah. Sekarang kita bicara bagaimana kalau saya buat jaringan yang perusahaan yang lebih besar lagi, Pak. Ya, ini kita ngomongnya misalnya sudah satu lokasi, tapi masih satu lokasi ya, tapi beda gedung. Satu gedung di assign, dihitung, satu network, satu network, satu network. Kita punya alamat network awal adalah 172.16.128.0 Ini sebenarnya sudah merupakan subnet juga, tapi nggak apa-apa, kita anggap sebagai posisi awalnya. Dan kita akan lihat kebutuhan kita yang paling besar adalah gedung 2, 450. Nanti diikuti gedung 1 dan gedung 3. Jadi kuncinya selalu di angka yang terbesar, 450. Nah, sekarang ini perlu saya simpan nggak? Saya screenshot dulu. Ya, silakan. Mau screenshot. Sebenarnya saya masih lanjut sedikit yang di sebelah kanan. Oke. Yang ini. Kita lihat tabel yang ini. Tabel ini kan saya melewati banyak nih. Nah, saya akan clear canvas, saya akan ulangi lagi. Kali ini saya ambilnya mulai dari /20, warna hijau ya. Dari tabel kita. /20. /21, /22, /23, /24, dan seterusnya. /24 kita tahu pasti kapasitas 254 IP-nya. Ini prefix length-nya. Ini subnet mask-nya, ini IP host-nya. Nah, sekarang saya mau nanya, /23 berapa IP host tersedianya? Ini kita 510, Pak. 510. Dapatnya dari 2/9 dikurang 2. 9-nya dari mana? Karena panjang IP versi 4 kan 32 bit ya. Jika 23 bit pertamanya adalah network portion, maka hanya tersisa 9 bit berikutnya untuk host portion. Itu angka 9-nya dari situ. Jadi 2/9 kurang 2. 2/9 512, terus dikurang 2 jadi 510. Nah, /22 berapa? 1022. 1022. 2/10 kurang 2. 2/10 1024. Kurang 2 jadi 1022. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa selalu dikurang 2? Karena
setiap network kan tadi punya alamat IP network dan alamat IP broadcast. Dan dua itu tidak bisa dipakai untuk host. Jadi kita hanya hitung di sini murni hostnya, IP hostnya, ya pasti harus dikurangin 2. Next, 21 berapa? 2046. 2046. 20? 20 ya 4000. 4000? 9. 94. Ini 2048 kurang 2, 48 kali 2, 96. 96 kurang 2 jadi 4094. Oke ya, dan kalau mau dihitung nanti ke atas juga bisa, slash 19. Ini nanti 8100, berapa tuh? 86. Nah, ini oke. Jadi IP versi 4, V4 itu kan selalu ukurannya 32 bit. Dan selalu sebelah kiri adalah network portion, sebelah kanan adalah host portion. Kuncinya adalah ukurannya selalu 32 bit. Jadi kalau kita geser network portionnya ke kiri lebih sedikit, maka host portionnya lebih besar. Kalau ini kecil, maka yang ini besar. Kalau kita taruh di tengah-tengah, sama besar. Ini misalnya ini slash 8 ya, ini slash 16. Ini sama besar. Artinya dapat 16 bit di kiri, 16 bit di kanan. Kalau kita geser ke kanan, yang ininya network portionnya lebih besar, yang host portionnya lebih kecil. Ini contoh kalau saya ambil di kelas fullnya slash 8, slash 16, slash 24. Nah, bagaimana ngitung kapasitas host? Kapasitas host itu kan selalu ngambil dari host portion. Jadi kita ambil besar bit host portionnya. Kalau kita punya 24, slash 24, itu kan berarti 24 bit pertama, katakanlah gini ya, 1100 00 00 00 10 10 10 10 00 0001 diikuti dengan 000000. Ini 192 168 10. Kalau kita buatnya slash 24, kan batasnya di sini. Nih. Artinya dari titik ini ke kiri adalah network portion, dari titik ini ke kanan adalah host portion. Porsi network ke kiri, porsi host ke kanan. Kapasitas host selalu hanya dari host portion. Ini lebarnya berapa? Lebarnya 8. Berarti 2 pangkat 8 dikurang 2. 2 yang tadi itu karena alamat network dan alamat broadcast tidak bisa dipakai untuk host. 2 pangkat 8 adalah 256 dikurang 2 jadinya 254. Ini asal angka yang ini. Kalau kita geser ke kiri gimana? Slash 23. Geser ke kiri kan berarti batasnya di sini sekarang. Batasnya di sini. Oh iya Pak, kamu udah ingat. Berarti lebarnya berapa? Lebarnya kan 9. Kalau lebarnya 9 berarti 2 pangkat 9 dikurang 2. Sama dengan 512 dikurang 2. Dapatnya 510. Dan inilah asal angka yang ini. Dan seterusnya. Jadi semakin besar porsi hostnya, maka semakin banyak kapasitas hostnya. Ruangan yang tersedia untuk bikin kombinasinya lebih banyak. Semakin kecil porsi hostnya, ya berarti jumlah IP hostnya semakin sedikit. Itulah kenapa nilai subnet mask atau prefix length itu penting untuk diketahui, supaya kita bisa mengetahui besar porsi hostnya. Dan batasan sebelah kiri network portion, sebelah kanan host portionnya jelas. Sampai sini oke? Oke ya. Ini mundur pertemuan 3 minggu lalu, tapi nggak apa-apa.
Soalnya ini fondasi. Begitu kalian dapat ini, nggak lupa ke depannya lancar. Oke, saya kembali ke sini. Kasus kita butuh tadi adalah kita butuh yang paling besar 450. 450. Berarti yang cocok yang mana? Slash berapa? Slash 24 cukup nggak? Nggak cukup kan? Butuh 450. Slash 23 kan pakainya kan? Kalau slash 22 kebesaran. Bisa, tapi kebesaran. Kalau di dunia jaringan itu analoginya begini. Sama kayak kamu mau mindahin sebuah kursi dari rumahmu ke kampus. Mau pindahin kursi itu. Pindahin kursinya bisa kamu lakukan dengan bawa mobil kecil, kursinya masukin mobil, sisa kosongnya nggak gitu banyak. Bisa juga kamu sewa truk, truk agak besar, kargo ya, taruh kursi itu. Bisa. Kenapa? Misalnya kayak ukuran baju gitu kan, ukuran bajunya universal berapa ini gitu, tapi kita ukuran badan kita itu kan beda-beda. Nah, ya. Kamu kan nggak mau pakai baju yang kebesaran kan? Kamu pakai baju ukuran XXXXXXL. Bisa nggak? Bisa masuk, tapi kamu kebenem gitu. Kamu ada di dalam bajunya, tapi nggak sesuai. Ya, Kalau misalnya saya kayak XL gitu bisa mencoba pakai yang XXL gitu yang sedikit lebih gede gitu, tapi bisa, tapi nggak efisien. Betul, nggak efisien. Sama kayak tadi saya bilang mau pindahin kursi tadi, kamu bisa pakai mobil kecil. Muat, kursinya bisa dipindah dan itu lebih efisien daripada kamu sewa sebuah truk. Truk biasa yang lebih banyak tempat kosongnya. Bisa dipindah juga, bisa. Kamu sewa truk tronton yang buat bawa peti kemas juga bisa buat mindahin kursi yang tunggal itu satu. Bisa. Tapi terlalu banyak sisa space kosongnya. Tidak efisien. Yang kita mau adalah angka yang paling efisien. Kalau kasus di kita di sini 450, maka kita akan cari yang terdekat berikutnya. 254 nggak mungkin, tapi 510 bisa. 450 bisa masuk di dalamnya. 1022 bisa nggak? Bisa, tapi tidak efisien. Gitu. Jadi kita akan cari efisiennya. Dan itulah kenapa kita akan cari selalu dari yang terbesar. Dari kasus kita kan kita punya 300, 450, 130. Yang terbesar 450. Itu yang selalu menjadi penentu. Jadi semua network yang subnet yang dibuat dalam simple same size, kuncinya di sini. Kita masih belajar simple same size. Simple sederhana, same size ukuran sama. Jadi dalam simple same size pembagian hanya sekali dan ditentukan oleh IP host yang dibutuhkan terbanyak. Yaitu dalam hal ini 450, berarti kita pilih slash 23. Kuncinya di sini. Kita akan hafalkan slash 23 kapasitas 510. Oke. Saya kosongin dulu, clear canvas. Kita kembali ke kasus kita, yaitu saya punya 172.16.128.0. 172.16.128.0 slash 20. Kira-kira kalau saya mau tulis dalam biner, oktet pertama penting nggak? Kalau saya mau tulis dalam biner, oktet pertama penting nggak? Nggak penting kan ya? Oktet pertama kan sampai batasnya di sini kan slash 8. Ini slash 16. Ini slash 24. Nggak akan berubah kan? Boleh aja sih ditulis dalam biner, nggak salah. Cuman nggak akan berubah. Kalau nggak akan berubah ya kita efisienkan sedikit waktunya. Jadi oktet pertama tidak akan saya tuliskan dalam biner, masih dalam desimal. Oktet kedua perlu saya ubah dalam biner nggak? Nggak juga. Karena di sini batasnya sampai slash 16, nggak akan berubah. Kita kan mulainya di slash 20. Oktet ketiga, perlu saya tulis dalam biner nggak? Perlu. Karena disinilah kunci perubahannya terjadi di oktet ketiga. Sorry. Enakan bikin itu. 128 berarti 1 0 0 0 0 0 0 0. 0 terakhir adalah 0 0 0 0 0 0 0 0. Batasannya slash 20 di mana? Ini 16, 17, 18, 19, 20. Pas di tengah-tengah di sini. Ini slash 20.
Batasannya di situ. Sampai sini oke ya? Nah, kita tadi sudah menentukan kita mau bagi menjadi slash 23. Berarti dari 20 ke 23, ini kan 21, 22, 23. Geser 3. Ya, geser 3 ya. Di sini ya, batas yang baru ya. Slash 23. Kan kita minjem ke kanan. Pointernya nggak kelihatan. Pointernya nggak kelihatan, tapi coretan saya kelihatan ya. Ya, kelihatan. Yang di sini, slash 23. Ini selisihnya kan dari ini 20, yang ini 20, yang ini 23. Saya tuliskan lagi 172 16 ini dibagi ya. Nah, bagian yang tetap tidak berubah saya tuliskan dalam merah. Ini yang tetap 1 0 0 0. Tidak akan berubah. Tapi bagian yang kombinasinya bisa berubah. Salah. Yang biar kalian nggak bingung, tadi saya pakai warna biru. Yang ini nggak akan berubah. 1 0 0 0. Tapi di antara dua titik ini, di antara dua garis slash 20 sama slash 23, itu kombinasi yang terjadi. Ada 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0. Selanjutnya apa? 0 1 1. 0 1 1. Selanjutnya lagi Yohanes. 1 0. 1 0 0. Selanjutnya lagi Jody. Jody. Selanjutnya apa? 1 0 1. Selanjutnya lagi Akmal, kita putar lagi. Akmal, berapa? 1 ya, Pak. 1 1 0. 0 ya. Terus selanjutnya lagi 1 1 1. Itulah kombinasinya. Kombinasinya ada 8 karena selisihnya 3, 2 pangkat 3 8. Yang lain tetap dalam warna biru. Jadi kita dapatkan 8 subnet baru. Gitu ya. Yang ini semua sama. Oke. Kita dapat 8 subnet baru. Ini semuanya karena same size adalah slash 23. Sorry, warna hitam aja. Slash 23, slash 23, slash 23, slash 23, semuanya slash 23. Gitu ya. Nah, kembali ke kasus kita. Kasus kita, si gedung 2, yang paling besar, kita alokasikan lebih dahulu. Ini adalah, saya kembalikan ke desimal menjadi 172, 16, berapa? Berapa? 128. 128, tetap 128.0, slashnya tapi udah 23 untuk B, gedung 2. Untuk si B ya, gedung 2. Berikutnya 172, 16. Ini berapa Yohanes? Coba. Ayo Yohanes, dihitung. Ini berapa? 1. Bisa, Pak. Deng deng.
Ingat aja nih, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128-nya udah dinyalain. Berikutnya yang aktif lagi 2. 128 tambah 2, 130. Dot 0 slash 23. Ini yang tadi butuhnya untuk terbesar kedua adalah si gedung 1 A. Berikutnya 172, 16 berapa nih? Akmal berapa, Mal? 32. 32? Iya 32. 32. Oh ya, sorry, ini saya ketinggalan 1. 1, 2, 3, 4. Oh enggak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, betul. 100 berapa? 132. Enggak. 1, 2, 4. Oh ya, sorry benar. 1, 3, 2. 1, 2, 4. 132. Ya, ya. Saya salah baca ini. Oke. Slash 23. Ini untuk yang C. Dan seterusnya. Tapi yang ini tidak dipakai. Karena kan kita cuma butuh 3 tadi. Saat ini tidak dipakai. Gitu ya. Jadi kita dapat sudah 3 networknya. Saya copy dulu. Lanjut di sini. Saya paste. Nah, sekarang siapa mau dapat giliran pertama? Pas nih, ada 3, satu orang satu. Urutan saya di sini di meet-nya Yohanes, terus Akmal, terus Jody. Yaudah, nggak apa-apa. Berarti Yohanes dulu nih. Yohanes, alamat network yang pertama, gedung 1, berapa? Ini gedung 1 ya. A gedung 1, B gedung 2, C gedung 172 16 172 16 1 gedung 1 tuh yang A. Yang A. Oh, 130. 130 dot 0. Traffic length-nya adalah Traffic length-nya 23. plus 23. Subnet mask-nya adalah Subnet mask-nya berarti sampai bit ke 23 nilai subnet mask-nya binernya 1 semua. Bit ke 24 dan seterusnya ke belakangnya 0. 255 255 255 255 255 salah. Wait. Sebentar ya, maaf ya. Kosong ya. Jonathan, jangan berisik. Coba hitung kembali. Harusnya adalah dia hanya sampai bit ke 23, nilainya binernya 1. Bit ke 24 sudah 0. 2, 5, 4. Belakangnya 0 semua. 0. Bingung? Oke. Flashback lagi. Saya pakai warna hijau saja. Kalau slash 23 itu kan berarti dituliskan 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sampai 23 ya. 24-nya sudah harus 0. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Karena panjangnya kan 32. Pisahkan per 8. Jadikan desimal. 255, 255, 254.
0. Angka subnet mask, nilai desimal subnet mask itu selalu kombinasi angka-angka cantik. Kemungkinan yang paling besar adalah 255, terus 254, terus 248, terus 240, 224, terus 192, 128, dan 0. Nggak ada kombinasi lain selain ini untuk subnet mask IP versi 4. Karena pada subnet mask tidak mungkin kombinasinya ada 101 gitu, nggak bisa. Itu bukan subnet mask. Subnet mask selalu dimulai angka 1 di kiri, dilanjutkan angka 0 di kanan. Ya, itu berarti kombinasinya angka desimalnya hanyalah ini. Antara 255, 254, 248, 240, 224, 192, 128 atau 0. Oke, kita balik lagi ke Word-nya. Range, sorry, jangan range. Broadcast dulu. Broadcast-nya berapa? Broadcast-nya berapa? Broadcast-nya 172, 172, 16, 131 ya? 131, Kosong. oh. Satu IP sebelum network berikutnya. Network berikutnya kan kita tahu di sini 132.0 ya. Satu IP sebelum 132.0 adalah 131. satu IP sebelum 172, 116, 132.0 adalah 255. 255. Jadi kan urutannya, nih saya kembali lagi sini. Urutannya 131, 132.0 gitu kan. Kalau berikutnya kan 132.1, 132.2 dan seterusnya sampai 255. Gitu ya. 132.255. Kalau ini ngelanjutin berarti 133.0. Karena angka tertinggi kan 255 per oktet. Jadi setelah 255 balik lagi jadi 0, sininya naik 133. Ini kalau kita mundur ke atas, ini berarti sebelumnya adalah 131.255. 131.254 dan seterusnya. Balik ke sini. Berarti ini 131.255. Berarti range IP hostnya adalah 172.16.130. 1 sampai dengan 172.16.31.254. Nah, IP host tersedia 254 ya? 255. 2 pangkat 9 kurang 2. 5. 1. Oh, 910. Nah, kan tadi kita udah hitung, udah kelewat itu, saya hapus di sininya. Yang kita hitung dari tabel itu. Kamu udah pegang kan tabelnya? Nah, semua orang boleh buat tabel itu. Saya saranin buat tabel yang tadi. Karena itu tinggal ngeliat aja. Nilai prefix length sekian, IP host tersedia berapa. Sisa 510 kurang 300? 210. 210. Oke. Berikutnya, Akmal. Broadcastnya itu bukannya 130 ya? Enggak ya? Iya, 131 karena A mulainya dari yang tengah. A mulainya dari 130. Nah, ini kamu kebagian. Ini yang malah mulai dari atas. Gedung 2 itu B. Alamat networknya adalah 172.16 128.0 .0. Traffic line 23. Subnet mask Subnet masknya
255, 255, 254, 0. No. Broadcast. Broadcastnya dia 172, 16, titik 129 ya Pak. 129 2.255. 255. Satu IP sebelum si 130.0. Terus range-nya Range-nya dari 172.16.128.1 sampai sampai 172.16.129.254. IP host tersedia? IP host tersedia 50. IP host sisa? 60. 60. Oke, Jody, giliranmu. Gedung 3. C. Iya Pak, 172, 16, 1320. Traffic length-nya 23, kita luasnya 255, 255, 2540. Terus Broadcast-nya tuh naik 172, 172, 16 berapa? Tidak Pak. Ya, gitu. 130 berapa? 134 atau 135? Broadcast. Pas 133 ya? 133. Dot 133, 255. 255. Karena network berikutnya 134. 134.0 ya? Iya. Oke. Range-nya Berarti range itu dari 172, 16, 132, 21 sampai 172, 16, 133, terus 254. ya. IP host tersedia? Ya 510. Sisanya itu Sisanya 380. 380. Sip. Nomor 2 selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, masih ada satu nomor. Saya ajak kalian untuk uji coba dulu coret-coretan binernya. Yang kasus yang ketiga adalah PT Jumbo. Wah, ini angkanya lebih seru lagi. Ini kita ambil dari alamat IP network 10.226.0.0/15 dibagi menjadi 5 divisi. Ini ceritanya lokasinya berbeda jauh. Nanti mau connect satu sama lain bisa pakai VPN. Tapi alamat network lokalnya mau disamain di network besar 10.226.0.0/15. Kita punya 5 divisi, divisi paling besar perhatikan 5.000 IP host. Nah, itu slash berapa yang cocok ya? Silahkan. Saya berikan 15 menit plus sedikit lah. Jadi kita jam 11.45 kita saya lanjut lagi untuk pembahasannya. Kalian coba dulu coret-coretannya. Kalian coba dulu coba buat jawabannya. Siap? Oke ya. Silakan. Coba dikerjakan. Baik, kita mulai. Kasusnya di sini adalah 10
0 0 10 226 00. Nol nol slash 15. Oke, oktet pertama tidak saya tuliskan ya binernya karena slash 15. Tapi mulai dari oktet kedua saya tuliskan lagi binernya, yaitu 226 itu 1 1 0 0 0 1 0 harusnya. Betul ya? Kita cross check saja pakai kalkulator. Benar ya? 1 1 0 0 0 1 0. Oke. Sebentar ya. Nathan, tolong jangan berisik, Tan. Oke, nah oktet ketiga, keempat tidak akan mengalami perubahan. Sorry, oktet ketiga akan mengalami perubahan, tapi oktet keempat tidak akan mengalami perubahan. Jadi saya tetap tulis biner untuk oktet ketiga, tapi oktet keempatnya saya kembalikan dalam desimal saja. Kalau kalian bingung, kalian boleh saja tuliskan semuanya dalam biner. Jadi di sini saya warna hitam adalah tetap desimal, yang biru adalah yang biner. Nah, kita lihat kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah yang paling tinggi adalah 5000 IP host. 5000 IP host. 5000 IP host. Saya ambil dari slash 16 dulu ya. Slash 16 itu menyediakan kombinasi yang tinggi. Ini ada slash 15. 15 itu kan berarti 255, 254, 0.0. 255 bukan. Enggak, 255, 254. Kan slash 15. Ini prefix line-nya ya. Ini subnet mask-nya, ini IP host-nya. Nah, ini satu-satunya tabel yang akan konsisten ya. Sekali lagi saya bilang kalau kalian harus buat tabel ini dan nilainya kan konsisten. Kita mau pakai di kasus manapun selalu jumlah IP host dengan prefix line dan subnet mask pasti terkunci angkanya di situ. Ini kalau kita hitung manual, slash 15 itu berarti ada 17 bit untuk host. 17 bit untuk host itu berarti, saya kembalikan kalkulatornya ke scientific saja. 17 bit untuk host itu berarti 2 pangkat 17. 131.070. 131.070. Slash 16 itu sekitar 65.534. Ini saya buktikan mana C-nya. CE, oh adanya CE. 2 pangkat S CE. 2 pangkat 16. 65.532. 34, Pak. Iya, 65.534 ya, sorry, bukan 32. 34. Ini 255 255 00. Slash 17, setengahnya lagi dari ini. Artinya sekitar 32.000 sekian. 2 pangkat 15. 32.766. 255 255 1280. Slash 18
255, 255, 1920 adalah sekitar 16.000. 2 pangkat 16.380, 382. Nah, ini masih jauh nih dari angka kebutuhan kita sekitar 5.000 ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja terus. 19 adalah 255, 255, 224.0. Dan ini berarti di angka 8.000 sekian. 2 pangkat 13. 8.190. Di slash 20, 255, 255, 2480. Ini 4.000. Tadi 8.100 ya benar. 4.094 slash 21, 255, 255, 252. Sorry, ini 240 bukan 248, ini 240. 2480. 2046 slash 22, 255, 255, 252.0. Tadi sudah dapat 1022. Terus slash 23, 255, 255, 254.0 itu di 510. Dan di slash 24, 255, 255, 255, 0, 254. Oke ya, itu tabelnya ya. Nah, sekarang kita kembali ke kasus kita. Kita butuh yang paling tinggi adalah 5.000 IP host. Jadi yang cocok adalah slash berapa? 19. Jadi yang dipakai adalah yang ini. Nah, dari 15 ke 19 itu berarti ada 4 kombinasinya ya. Ini saya tuliskan lagi, turun 10. Batas slash 15 itu kan di sini nih. Di sini. Nah, ini slash 15 di sini. Kalau kita mau jadikan slash 19, maka geser 4, 16, 17, 18, 19. Di sini slash 19. Nah, ini memang kondisinya sedikit lebih menantang karena dia berbeda oktet. Tapi kalian jangan pusingkan oktetnya. Meskipun berbeda oktet, sebenarnya cara kerja dari IP versi 4 adalah dia melihatnya sebagai satu rangkaian penuh. Pemisah oktet, pemisah titik ini sebenarnya hanya untuk konsumsi manusia, supaya manusia mudah untuk membacanya. Sebentar. Saya lanjutkan kombinasinya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, jangan 1, 1 dulu. 0, 0, 1, 1, sangat penting untuk berurutan. 0, 1, 0, 0, gitu ya. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, dan 1, 0, 0, 0. Teruskan sampai terakhir 1, 1, 1, 1. Totalnya harusnya ada 16. Karena ada 4 digit, 2 pangkat 4 adalah 16. Kita hanya butuh 5, makanya saya tidak tuliskan detail lagi semuanya. Saya lanjutkan. 0, 0, 0, 0, 0.
Saya hanya tuliskan 5 saja. Dan saya lengkapi titiknya tadi. Titiknya kan kita nggak ikutin. Jadi pembagian yang pemecahan itu tetap mengabaikan titik, tapi saat kita mau menuliskan kembali dot desimal, kita perlu titiknya di sini. 0, 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 gitu ya. Dot 0, dot 0, dot 0, dot 0, dot 0. Oke, begitu ya cara baginya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi secara esensi sama saja seperti yang tadi-tadi, cuman ini karena lebih lebar, kombinasinya lebih banyak. Ini berarti adalah 10, 226 tidak berubah. 226.0.0/19. Ini yang akan kita serahkan untuk kasus pertama kita adalah si divisi 5, E. Ini untuk E. Ini adalah 10, 226 dot berapa? 32.0/19. Ini untuk berikutnya lagi yang tertinggi adalah D. Ini berurutan dari kecil ke besar, jadi berarti ini berurutan dari D, C, B, A. D. Ini 10, 226 berapa? 64.0/19. C. Ini adalah 10, 226 dot berapa? 96 /19 untuk B. Dan terakhir 10, 226 128.0/19 untuk A. Sisanya tidak terpakai. Sampai sini ada pertanyaan? Ini dotnya tetap ada di sini. Itu yang jadi hitungnya tetap pakai 4 yang ini walaupun ini beda oktet gitu Pak. Ya, jadi tadi saya bilang jangan lihat titiknya dulu saat kita memecahkan saat kita membuat kombinasinya ini 0000 0001 sampai 1111 itu jangan lihat titiknya. Tapi saat mau ditulis kembali dalam dotted desimal itu selalu membaca kembali ada titiknya. Titik ini pembatas oktet. Jadi ini tetap harus dijadiin angka desimal sendiri, setiap oktet jadi angka desimal sendiri. Makanya yang ini tetap jadi 0. Saya kasih warna apa ya? Bagian yang ini tetap jadi 0. Bagian yang ini jadi 32. Bagian yang ini jadi 64. Yang ini jadi 96. Yang ini 128. Berarti itu yang tekanannya 1 itu 226 bakalan berubah ya itu. Ya, yang mulai dari sini itu kondisinya berubah. Ini jadi 227 yang di sini. Iya. Yang kesininya 227. Tapi mulainya jadi 227.0 lagi. Oke, siap Pak. 10 227.0.0 nanti. Ini kalian boleh buat kombinasi lengkapnya sampai 16 totalnya. Tapi saya tidak buatkan karena kita saat ini hanya butuh 5. Ada pertanyaan lain lagi? Oke. Kita pakai ini print screen-nya. Kita pergi ke kasus ketiga kita di sini. Oke. Dan ini saya jadikan A, B, C, D, E. Mari kita isi. Alamat network si A berapa? 10,
10.226 226 128.0 128.0. Traffic line slash 19 subnet mesh masih itu 255 255 224.0 224.0. Terus broadcastnya 10 226 226. Nah, satu network berikutnya lagi. Kita bisa intip nih. 101. 101 itu berapa? 151 ya. Ini 128 tambah 32. Ini kan lompatannya 32 nih. 32 32 32. Iya, Pak. Berarti 128 tambah 32 adalah network berikutnya. 160 adalah network berikutnya. Berarti satu IP sebelumnya 159.255. Broadcast kan setelah broadcast kan network. Kalau kita tahu network berikutnya 160, yang ini kan 160 nih. Iya. Yang 101 yang merah berikutnya. Nah, itu satu IP sebelumnya kan berarti 159.255. Range-nya berarti dari 10 226 128.1 sampai 10 226 158 159 tetap 254. 254. Ininya yang berkurang satu oktet terakhirnya. IP host tersedia adalah yang ini nih. Ada 8.190. 8.190. Ini ya. Kasih spasi sedikit. 8.190. Yang dibutuhkan adalah 5.000. Ini saya copy dulu dari soalnya. 5.000, 4.000, 2.000. Terus salah. Maaf. Ya, bukan Terbalik, saya terbalik, maaf. 500, 1.450, 5.000 malah yang paling bawah. 5.000, 4.000, 2.000, 1.450, 500. Soal tadi. Ya. Oke. Nah, ini berarti IP host sisanya adalah 7.690. 7.690. Berikutnya B. 10 226 96 Pak. 96.0. Ini selalu sama ya, karena kita same size. Jadi ini saya langsung copy saja. Ini pasti semua sama. Broadcast 10 226 127.255. Sehingga range-nya dari 10 226 96.1 sampai 10 226 127.254. Tersedia? Sama ya? Semua sama, 8190. Sisa? Berapa sisanya? $6.740. Ya.
C 10 10 226 226 kosong. 640. Tidak ada angka kosong ya. 10 10 226 226 95 95 255. 255. Range IP host 10 10 226 64 64.1 sampai 10 dengan 226 226 94 4 salah 95 tetap 95 25 254. IP host sisa 6190. D 10 226 320 320 tidak ada kosong. no, masih 0 Pak. 10 226 sorry mau broadcast dulu ya. 10 226 10 226 63 63 ketik 63 255 255 10 226 32 1 32 1 sampai dengan 10 226 63 254. sisa Sisanya 4190. oke tinggal yang terakhir jaringan jaringan E 10 226 siapa yang mau jawab? Sudah pada lapar. Tenang, bukanya masih lama. Nol, Pak. Dot nol. Dot nol. Dot nol. Dot nol. Terus broadcast 10 226 226.31 ya. 31 Yes, betul 31.255 range IP host 10 226 0.1 sampai 10.226 dot 10.226 dot 31.254 ya IP host sisa 3.190.